Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andita Delia Kusuma dengan NIM 1901429 akan menjelaskan mengenai perkembangan etika bisnis, lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam etika bisnis, permasalahan yang dihadapi dalam etika bisnis, dan juga teori-teori etika. Yang pertama ada perkembangan etika bisnis. Pertama, zaman prasejarah. Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf lainnya mulai menyelidiki bagaimana sebaiknya manusia itu diatur kehidupannya dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga diatur. Lalu yang kedua, ada masa peralihan pada tahun 1960-an. Dimulainya pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas Amerika Serikat, revolusi mahasiswa di ibu kota Prancis, penolakan terhadap establishment atau kemapanan. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan, terutama pada dunia ilmu manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam kurikulum dengan nama Business and Society. Topik masalah yang paling sering dibahas adalah Corporate Social Responsibility. Lalu yang ketiga, etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, yang mana sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis. Dan etika bisnis itu dianggap sebagai pemecahan masalah, di mana pada saat itu di Amerika Serikat itu sedang krisis moral. Lalu yang keempat, ada etika bisnis meluas ke Eropa pada tahun 1980-an di Eropa Barat. Etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari universitas serta sekolah bisnis yang disebut dengan European Business Ethics Network atau EBIN. Lalu yang terakhir ada etika bisnis menjadi fenomena secara global pada tahun 1990-an. Dan tidak hanya terbatas lagi pada dunia barat atau Eropa dan Amerika, tetapi etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh dunia. Bahkan telah didirikan International Society for Business, Economics and Ethics yang disingkat jadi ISBI pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1996 di Tokyo, Jepang. Lalu selanjutnya, dalam menciptakan etika bisnis itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pengendalian diri, lalu pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, lalu yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Lalu menciptakan persaingan yang sehat, membangun konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sikap KKN atau kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral, lalu harus mampu menyatakan hal benar itu adalah benar, lalu membentuk sikap saling percaya dengan perusahaan yang kuat maupun perusahaan golongan ke bawah, lalu konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Lalu yang terakhir, perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan maupun perundang-undangan. Lalu selanjutnya ada permasalahan apa saja yang biasanya dihadapi dalam etika bisnis. Yang pertama ada masalah sistematik, yaitu masalah sistematika dalam etika bisnis. Pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis tersebut beroperasi. Lalu yang kedua ada korporasi, yaitu permasalahan koperasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas, aktivitas, kebijakan, praktik, struktur organisasional, perusahaan individual sebagai keseluruhan. Lalu yang terakhir adalah masalah individu, yaitu permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu tertentu dalam perusahaan.
Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakter individual. Lalu yang terakhir ada teori-teori etika. Yang pertama ada teori deontologi yang berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan baik itu bukan dilihat dari akibat atau tujuan baik dari tindakan yang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri baik pada diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan dan akibat dari tindakan tersebut. Lalu yang kedua ada etika teologi, yaitu etika yang mengukur baik dan buruknya suatu tindakan dari tujuan yang hendak dicapai dari tindakan itu atau berdasarkan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.